mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati lan kita sedaya takdimi nggih menika abah lan ibu ugi sak keluarga agengipun ingkang mugi-mugi abah lan ibu lan sak keluarganipun diberkahi, diridhoi, dirahmati, diselamatkan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati jajaran para ustad, jajaran asatid Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, para ustad, para ustazah, ingkang mugi-mugi para ustad ustazah kita niki sedaya diberikan kemudahan dalam segala proses, baik mendidik, mengajar, sedanten mawon urusane. Wabil khusus nggih menika senior kula Bapak Ustadz Muhammad Ferry Fernadi MPD, ingkang mugi-mugi selalu istiqomah di dalam anggene ngajar kita sedaya. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekine kathah ingkang barokah. Mugi-mugi beliau niki insyaallah calon swarga. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya ustadz ustazah kita sedaya diberkahi kehidupannya, berkah ilmunya, berkah umurnya, sedantene berkah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan keberkahan itu juga turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati jajaran kepengurusan, pengurus putra lan putri, wabil khusus Pak Lurah lan Bu Lurah, ingkang mugi-mugi sedanten pengurus saged istiqomah anggene ngurus kita sedaya siang malam. Mugi-mugi selalu istiqomah, selalu sabar, dan mudah-mudahan kita semua bisa dikelola, di manajemen, diurusi dengan sebaik-baiknya sehingganya mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang kita harapkan, baik pondok pesantren, wali murid dan sedantenipun. Amin ya rabbal alamin. Kang santri lan mbak santri rahimakumullah, sebelumnya kita pernah membahas surat Al-Waqiah, dan sekarang kita membahas surat ya Al-Hadid. Tapi sebelumnya mungkin nggih kula namung napa nggih motivasi mawon kangge kula ki mbak, nek umpami memang enten manfaat kangge panjenengan sedanten sedaya nggih dipendet, nek mboten enten nggih anggap mawon nika namung cerita mawon. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kang santri lan mbak santri, karena Allah masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat, hidayah, sehingganya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat kita ngaji ini. Mudah-mudahan nikmat itu Allah berikan kepada kita dengan sebanyak-banyaknya, dan kita jalankan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Keridhoan itu dari dunia sampai kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, engkang mugi-mugi sedanten kita tunduk patuh dan menjalankan segala apa yang beliau ajarkan kepada kita semua melalui para ulama, para guru-guru kita, para ustazah kita, para ustadz kita.
Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita nantinya diakui umatnya, berbaris di belakang beliau menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya surat Al-Waqiah dan hari ini surat apa? Al-Hadid itu kebanyakan menceritakan tentang ancaman, tentang neraka. Sebenarnya kalau saya itu takut untuk cerita masalah neraka karena memang yang nggak pernah tahu. Tapi Kang Santri dan Mbak Santri, pada hakikatnya baik surga ataupun neraka yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, bahwa itu tidak akan pernah bisa kita pikirkan dan tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Belum pernah bisa kita pikirkan dan belum pernah kita bisa bayangkan. Jangankan surga dan neraka, kita untuk membayangkan, untuk menceritakan, yang kita sering dengar saja, bahwa kita ini kalau pilek biasanya masalahnya apa? Kenapa kok kita bisa pilek? Ini minimal pilek aja, karena biasanya ada virus, yaitu virus flu, begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita sering kena pilek, karena saat ini saya pilek, itu kita tahu nggak virusnya bentuknya seperti apa? Kita nggak tahu. Itu yang kita sebut, kita bahas saat ini di dunia. Maka memang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwanya belum pernah manusia alami, belum pernah manusia dengar, belum pernah manusia rasakan seperti apa bahagianya di surga dan seperti apa sengsaranya di neraka. Makanya Mbah Ma'ruf itu ada lagunya, mulya ni mulya rakaya ning suwarga, ngerasa nih nggak hafal ya lagunya. Jadi kemuliaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu. Terus dilanjut lagi. Soro ne soro rakoyo ne roko. Wah, kepedihan, kesusahan dan kesengsaraan yang teramat-amat dan tak akan pernah putus, yaitu adalah kesengsaraan yang ada di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu cukup di situlah ya. Bagaimana mungkin? Makanya akhirnya ada syair Abu Nawas itu. Ya, kita kenal sholawat syair Abu Nawas, pernah ya sering kita bacakan sholawat itu kalau pas mau sholat. Ilahilas sunil firdaus si'ala akwa ala naril jahimin. Pun saya itu apa ya, sebenarnya ciwek. Saya kalau membahas neraka itu jangankan ngebahas, membayangkan saja sedih. Makanya syairnya Abu Nawas itu seperti itu. Ya Tuhanku,
aku bukanlah ahli surga. Karena apa yang aku lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Para ahli surga itu seperti apa yang mereka lakukan? Sangat agung, sangat luar biasa. Lalu dilanjut, namun aku bukanlah ahli, aku tak berani, aku tak sanggup, aku tak mampu bilang aku masuk neraka, enggak sanggup. Terus mau taruh di mana? Sementara penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya ada dua pilihan. Kamu pilih surga atau kamu pilih neraka. Enggak ada di tengah, di antara surga dan neraka itu enggak ada. Nah, jadi Kang Santri lan Mbak Santri, maka dari itu ya kembali lagi artinya ayo kita berusaha. Meski salah, hilaf, lupa, dosa itu memang tempatnya manusia ya kita. Tapi kita bersama-sama terus untuk berusaha bahwa jalan kebaikan itu banyak sekali. Banyak sekali. Jalan menuju surga itu banyak sekali. Dan mungkin mudah sekali dan mungkin sulit sekali. Jalan menuju neraka mungkin ada juga yang sulit, tapi banyak yang mengejarnya. Jalan menuju neraka ada juga yang sangat mudah. Nah itu. Maka kita mari bersama-sama untuk mawas diri. Mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Kang Santri dan Mbak Santri, kemarin surat sebelumnya kita membahas surat Ar-Rahman. Saya simak penjelasan dari Ustadz Ferry dari awal sampai akhir. Saya hanya ngambil tanda petiknya bahwa surat Ar-Rahman itu adalah surat pengantin, gitu ya. Betul ya? Ada nggak catatannya bahwa surat Ar-Rahman adalah surat pengantin? Tapi begini, coba kita bayangkan, udah ya. Tadi penjelasan neraka nggak berani, nggak sanggup, lanjut. Kita ke surganya dulu. Bahwa di dalam surat Ar-Rahman itu disebut oleh Ustadz Ferry itu bahwa surat Ar-Rahman adalah surat pengantin. Namanya pengantin bahagia apa susah? Bahagia. Susah apa senang? Senang. Tapi begini, perlu dicatat. Banyak penjelasan dalam Al-Quran bahwa kebahagiaan di dalam surga itu banyaknya apa? Kita dikasih hadiah apa? Bidadari. Kalau perempuan namanya bidadari. Kalau laki-laki ada nggak bidadara? Nggak ada kan? Pernah nggak disebut di dalam Al-Quran ada? Nggak ada ya. Pertanyaannya, kenapa kok wanita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang ada di dalam surga? Itu. Kenapa? Itu tanda tanya besar itu. Kenapa kok kebahagiaan dan kenikmatan di dalam surga yang dijelaskan banyak di ayat Al-Quran itu bidadari. Di situ dijelaskan bidadari itu selembut sustra. Bidadari itu dijelaskan bermata indah. Bahkan kulitnya putih bagaikan apa? Susu aja kalah itu. Pertanyaannya, kenapa kok bidadari itu wujudnya wanita? Nah ini, lalu ada juga selanjutnya, ada hadis menerangkan bahwa ketika Isra dan Mi'raj, Rasul itu melihat di neraka banyak penghuninya adalah coba. Nah itu. Baik gini. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan kenikmatan di dalam surga, itu ditujukan kepada siapa? Laki-laki. Bahwa kenikmatannya ada di bidadari. Kenapa kok seperti itu? Baik, ini saya simpulkan secara saya sendiri ya. Patulnya patul aku dewe. Dek, nih
rongok nih yang perempuan. Berarti perempuan itu dijelaskan dalam Al-Quran adalah mutiara dan seterusnya, sangat luar biasa indahnya, sehingga itu menjadi suatu kenikmatan yang Allah ciptakan bagi para penghuni surga. Dek, sampean perempuan rongok nih, sampean itu kalau diibaratkan seperti telur, rongok nih itu. Coba kita lihat telur. Telur itu terpelihara di dalam cangkang yang kuat. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba lihat kalau telur itu jatuh ceter di keramik ini, kira-kira pecah atau tidak? Pecah. Betul ya? Baik. Telur banyak manfaatnya, bisa dibuat kue, bisa dibuat lauk, bisa dibuat makanan dan seterusnya. Bahkan ada juga yang maskeran di mukanya tempel telur. Ada banyak sekali manfaatnya, sumber gizi, sumber protein dan seterusnya. Itu telur. Kalau telur itu bagus, kalau telur itu sudah jatuh cetar, jatuh di tanah, jatuh di lantai, pecah, kira-kira telur itu ada manfaatnya? Paling dikorek-korek sama ayam. Dek, seperti itulah kehormatan seorang wanita. Kamu bagaikan telur terpelihara, maka peliharalah kehormatanmu dengan baik, karena kehormatanmu itu bahkan kamu disebut di dalam Al-Quran. Kalau kamu tak bisa menjaga kehormatanmu, maka kamu akan jatuh seperti telur, sehina-hinanya tak ada manfaatnya. Mas, sampean sing lanang, sampean itu bagaikan buah kelapa, Mas. Buah kelapa itu santannya bisa dipakai untuk sumber makanan, kelapanya bisa dimakan, santannya bisa dibuat kue dan seterusnya, bisa dibuat sayur dan seterusnya. Coba lihat kelapa, semakin tua semakin dia jatuh, semakin manfaat ya. Telur kalau sudah jatuh harga dirimu, jatuh kehormatanmu, nggak bisa dikembalikan. Kalau laki-laki ini jatuh buah kelapa itu dari pohon, jeder, diambil orang, dimanfaatkan. Maaf ya, maaf. Kalau wanita itu kehormatannya sudah jatuh, yang laki-laki itu gampang menilainya. Maaf ya, ini sudah perawan atau tidak perawan, laki-laki itu bisa melihatnya. Tapi laki-laki udah perjaka atau tidak perjaka, kamu nggak bisa nilainya. Perjaka tidak perjaka tetap diambil orang, betul nggak? Sama, dek. Maka wanita, jagalah dirimu sebaik-baiknya. Terus laki-laki, tolong, yang melahirkan kamu adalah wanita, kamu punya adik wanita, kamu punya saudara wanita, maka hormatilah wanita dengan sebaik-baiknya. Bagai kamu menghormati ibumu, bagai kamu menghormati adik perempuanmu, bagai kamu menghormati mbakmu, bagai kamu menghormati wanita keluargamu. Jadi sama-sama menjaga kehormatan, itu maksudnya ya. Itu tadi ada dua santri disuruh ustadz berdiri karena senyum-senyum. Bahagia senyum itu sebetulnya, tapi karena nggak pas posisinya. Nah ini senyum di depan ustadz yang lagi serius, akhirnya suruh berdiri. Siapa tadi? Dia senyum tuh tujuannya kemana? Ngelihatnya ke sana, karena ada yang senyum, dia akhirnya senyum balik. Kebahagiaan itu, cuman kebahagiaannya ditunjukkan, diekspresikan pada tempat yang salah, akhirnya kena hukum. Wih, dek, baik laki ataupun perempuan saat ini dan seterusnya, jagalah kehormatanmu, jagalah kehormatanmu, saling menjaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz, matur suwun. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.